Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa bertemu kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa kita dan dosa keluarga kita. Amin. Dan senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar sampai kita mati nanti. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri teladan yang terbaik untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur kita yang sudah masuk ke ayat yang kelima, ya, ayat kelima dan keenam surat Hud, ya, ayat kelima dan enam surat Hud. Ini sudah dibagikan ini sama admin, nanti dilihat saja di layar HP masing-masing. Kalau yang ingin lihat di Quran sendiri pula juga bisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimum bidzatis sudur. Musibah. Air lagi, air es. Iya, kasih banyak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka menutupi apa yang ada dalam dada mereka untuk menyembunyikan diri darinya. Ketahuilah bahwa ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Jadi ada sebagian orang-orang musyrikin yang memiliki karakter, ya, atau perilaku seperti ini. Jadi karakter mereka atau perilaku mereka seperti ini. Seperti apa? Ala innahum yathnuna sudurahum. Mereka itu memalingkan. Jadi memalingkan dada. Sebagian menyebutkan mereka itu membungkukkan dada. Jadi yathnuna sudurahum itu mereka membungkukkan dada mereka. Ya, memalingkan bisa dimaknai memalingkan, bisa juga dimaknai dengan membungkukkan. Tapi bukan hanya sekedar memalingkan anggota tubuh saja kayak dada ataupun membungkukkan saja, tapi ini memiliki makna. Maknanya apa? Mereka itu menutup. Jadi mereka itu menutup diri. Ya, mereka menutup diri dari kebenaran. Mereka itu menutup diri dari kebenaran. Memalingkan diri mereka dari kebenaran. Nah, seperti itu. Jadi mereka memalingkan diri mereka dari kebenaran yang datang kepada mereka melalui nabi. Yang berikut bisa dipahami juga, yathnuna sudurahum ini mereka memalingkan diri mereka dari Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya mereka mau ketemu, jadi mereka kalau misalnya ketemu dengan nabi di jalan, mau ketemu nih, tapi belum belum ketemu berhadapan, mereka sudah lihat nabi itu sudah berapa meter di hadapan mereka. Itu mereka langsung berpaling. Jadi mereka langsung berpaling, membungkukkan badan, kemudian berpaling. Jadi pernah lihat ada siswa
Kalau misalnya mereka melihat gurunya sudah, mereka lihat, ini kayaknya guru ini dari jauh ada kemari nih. Nah, mereka langsung membungkukkan tubuh mereka, lalu kemudian mereka itu berpaling. Nah, jadi seperti itu. Makanya para mufassir, ulama tafsir menyebutkan itu yathnuna sudurahum, seperti itu kelakuannya orang-orang musyrikin. Saking mereka tidak suka atau tidak mau dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi melihat Nabi saja mereka itu langsung berpaling. Kalau misalnya mereka itu tiba-tiba ketemu dengan Nabi, tiba-tiba langsung ketemulah, mereka tidak menyadari kalau ada Nabi di situ. Apa yang mereka lakukan? Mereka ini orang-orang musyrikin ini, sebagian mereka akan menundukkan menundukkan pandangan mereka. Jadi mereka akan membungkukkan tubuh mereka, tapi bukan berarti mereka itu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, tapi sebagai bentuk penolakan. Ya, jadi tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, seperti itu. Jadi yathnuna sudurahum, begitu ya. Ya kalau zaman sekarang mungkin bisa jadi ada yang seperti itu. Kalau misalnya ada ustadz, apalagi yang sudah ini ya, sudah pernah berhijrah, kemudian mereka itu berpaling dari hijrah mereka. Jadi mereka tergoda lagi dengan hawa nafsu mereka. Ketika mereka melihat murabbiah mereka, mereka itu akan mengambil jalan yang lain. Ya, mereka itulah akan berpaling. Kalau misalnya mereka pas ketemu, ya pas ketemu tiba-tiba ada murabbi atau murabbiahnya atau ustadznya di situ, mereka akan menunduk. Mereka akan menunduk. Bukan mendengar, tapi menunggu waktu sampai ustadz itu atau ustadzah itu selesai berbicara. Jadi selesai berbicara, setelahnya kemudian mereka akan pergi. Dan mereka menunggu kapan ini mau selesai ini. Dia kayak tidak nyaman lah. Kayak tidak nyaman. Maka dia akan setelah itu dia akan segera untuk berpaling. Nah, seperti itu ya. Jadi yathnuna sudurahum. Kemudian Allah katakan liyastakhfu minhu. Ya, untuk menyembunyikan diri darinya. Darinya ini bisa dua, bisa dari Allah, kemudian yang kedua adalah bisa dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dari Allah, mereka itu memalingkan diri mereka dari peringatan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka itu tidak mau menerima kebenaran. Bahkan pemahaman mereka terhadap Allah itu begini, mereka meyakini Allah itu tahu segala sesuatu yang zahir, yang terdengar. Tapi kalau segala hal-hal yang samar itu menurut mereka Allah itu tidak tahu. Nah, begitu. Makanya kalau mereka itu bicara, mereka bicara kalau tentang ini ya, tentang merendahkan Allah, mereka itu berbicara secara samar-samar. Ya, kalau sekarang itu ASMR ya, ASMR ya, begitu ya. Sebentar. Bismillah. Oke, kalau minhu dimaknai dengan nabi, maka itu yang mereka lakukan. Mereka itu membungkukkan dada mereka dari Nabi Muhammad itu untuk berpaling dari beliau. Jadi berpaling dari beliau, menyembunyikan diri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak begitu ya. Jadi kalau melihat ada ustadz, ada ustadzah, langsung berpaling, langsung pergi. Kayak melihat monster begitu. Jangan sampai begitu ya. Oke, kemudian Allah katakan ala hina yastaghshuna thiyabahum. Ketahuilah bahwa ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain. Nah, ini menyelimuti diri dengan kain itu adalah mereka menutup diri. Jadi sudah membungkuk, kemudian mereka itu menutup diri mereka. Nah, jadi kalau ketemu sama ustadz, mereka berusaha dan berupaya supaya ustadznya itu tidak supaya ustadz itu tidak melihat mereka. Begitu. Kalau sama Nabi,
Mereka akan berusaha untuk menyembunyikan diri mereka supaya Nabi tidak melihat mereka. Jadi supaya Nabi tidak melihat mereka. Karena Nabi senantiasa memberikan dakwah atau memberikan penjelasan tentang Al-Quran kepada mereka. Dan itu yang mereka tidak suka. Jika berpaling takut, gimana itu Ustaz? Mereka itu berpaling ini ya. Mana? Berpaling takut di sini. Iya, berpaling takut ketemu sama ini, sama Nabi. Jadi kalau mereka melihat ada Nabi di situ, mereka langsung berpaling. Berpaling takut ini, bagaimana ya menjelaskannya ya? Kayak ada orang lah, atau murid lah, kemudian sudah melihat gurunya. Tiba-tiba dia itu takut mau ketemu. Jangan sampai ini mau diajak bicara, mau dinasihati, atau mau didakwahi. Nah, makanya dari situ dia akan berpaling. Kurang lebih seperti itu. Jadi berpaling, takut tidak mau untuk ketemu. Tidak mau menerima kebenaran. Kalau kalau Nabi Nuh itu lebih parah. Kalau Nabi Nuh, itu di dalam surat Nuh itu disebutkan, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, itu mereka orang-orang kafir itu menyumbat telinganya. Jadi mereka itu menyumbat, bukan hanya menutup biasa, bukan hanya kayak orang yang azan itu menutup telinga mereka, tapi mereka akan memasukkan jari kelingking mereka itu ke lubang telinga mereka sampai tidak mendengar sama sekali. Jadi sampai mereka tidak mendengar sama sekali apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Jadi penolakan yang ada pada Nabi Nuh itu sama juga dengan penolakan yang ada sama Nabi Muhammad itu sama juga dengan apa yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan para nabi yang lain juga begitu. Ada orang yang penolakannya begini. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang agama, dia berupaya untuk memalingkan pembahasan agama itu. Jadi akan jangan bahas dulu yang begitu di sini, bahas dulu yang lain. Ini bukan majelis taklim ini, begitu. Jadi di hatinya itu kayak tidak nyaman kalau bahasanya bahasan masalah agama. Jadi kalau sudah bicara agama, maka dia akan mencoba untuk memalingkan topik pembicaraan itu. Kemudian Allah katakan ya'lamu ma yusirrun, dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Jadi kepura-puraan mereka, yaitu orang-orang musyrikin, ketika mereka bertemu dengan Nabi, itu Allah tahu. Jadi kan tadi saya sebutkan kalau misalnya mereka langsung ketemu dengan Nabi, tidak bisa lari, mereka akan menunduk, seakan-akan mereka itu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi sebenarnya mereka mau menunggu momen supaya Nabi itu segera pergi, gitu. Atau mereka itu, kalau saya bilang tadi, kalau misalnya mereka melihat Nabi dari jauh, mereka akan mencari jalan yang lain atau berupaya untuk supaya Nabi tidak melihat mereka. Maka Allah katakan, Allah tahu apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Ketidaksukaan mereka terhadap Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Ya kalau sekarang juga seperti itu. Jadi kalau ada orang yang memalingkan diri, bahkan takut ketemu dengan ustadz atau ustadzah, atau mereka itu berupaya untuk memalingkan pembahasan ketika dibahas tentang masalah agama, maka Allah sebutkan bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang ada di dalam hati mereka. Tapi sebenarnya apa yang ada di dalam hati mereka itu bertentangan dengan fitrah yang memang sudah Allah tanam di dalam hati mereka. Cuma karena memang hawa nafsu yang tinggi saja, sehingga mereka merasa tidak nyaman dengan pembahasan masalah agama. Kemudian wama yu'linun, dan Allah juga
mengetahui apa yang mereka zahirkan. Apa yang tersembunyi dan apa yang zahir itu Allah tahu. Jadi apa yang tersembunyi dan apa yang zahir itu Allah mengetahuinya. Kemudian innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Ada hadis yang pertama, hadis Bukhari tentang niat. Hadis Bukhari tentang niat. Coba saya cari ya. Ini. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan tersebut. Jadi penting untuk kita meluruskan niat kita. Ya, penting kita untuk meluruskan niat kita untuk segala sesuatu, untuk segala hal, segala perbuatan yang kita lakukan. Dari ibadah-ibadah itu, kayak sholat, puasa, baca Quran, belajar agama, penting kita untuk meniatkan semua itu. Nah, meniatkan apa ya? Meniatkannya untuk Allah. Kalau kita niatkan untuk Allah, maka kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia akan diberikan ketenangan, akan diberikan keberkahan untuk kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Kalau di akhirat, kita pasti akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Penting itu ya, karena kalau misalnya kita meniatkan selain dari apa yang seharusnya itu adalah niat untuk Allah dan Rasulnya, maka kita itu akan mendapatkan dengan apa yang kita niatkan. Kalau misalnya ada orang belajar agama, tujuannya untuk dia terkenal, tujuannya supaya dia menjadi menjadi terkenal, maka Allah akan mudahkan dia untuk hal itu. Tapi dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari hal tersebut. Jadi kalau terkenalnya bisa dia dapat. Ya. Atau misalnya dia melakukan ibadah supaya dia mendapatkan jabatan. Maksudnya bukan ini ya. Misalnya ada orang sholat, kemudian dia meminta kepada Allah supaya mendapatkan jabatan. Itu tidak masalah. Yang maksud saya adalah kalau misalnya dia sholat itu unsurnya adalah ria, jadi tujuannya itu ria supaya bosnya itu melihat dia. Nah, dengan maksud adalah kalau bosnya itu melihat dia, bosnya itu bisa menaikkan pangkatnya misalnya, menaikkan derajatnya. Ya, kalau kita datang kepada Allah atau kita meminta kepada Allah supaya dinaikkan pangkat atau jabatan kita, itu tidak masalah. Tapi kalau unsur ria tadi ingin dilihat oleh bos, itu yang tidak boleh. Itu yang terlarang. Bahkan hukumnya itu masuk kepada perbuatan syirik, yaitu syirik yang kecil, ria. Kalau kita melakukan hal itu, maka Allah akan memberikan itu. Ya, Allah akan memberikan itu. Makanya Allah Nabi menyebutkan, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan itu. Pasti Allah akan berikan itu. Tapi ketika nanti dia mati, dia bertanya, ya Allah, bukankah aku telah berjuang di jalanmu? Kan ada 3 golongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Lalu dia mengatakan, ya Allah, saya melakukan itu karena engkau. Lalu kemudian Allah katakan, dusta. Kau melakukan agar engkau menjadi orang yang dianggap dermawan saja. Pokoknya ada tujuan duniawinya. Begitupun dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, atas nama berjuang di jalan Allah, mereka katakan begitu, tapi kemudian Allah katakan dusta, kau melakukannya agar engkau disebut sebagai seorang pahlawan. Atau yang ketiga, seorang ustadz yang mengajar, ustadz yang mengajar, ya Allah, saya melakukannya karena engkau, tapi kemudian kata Allah, dusta, kau melakukan itu supaya mendapatkan, pokoknya dapat unsur duniawi lah, hawa nafsu di tengah-tengah masyarakat. Jadi dia nanti mendapatkan apa yang dia niatkan,
tapi tidak mendapatkan keberkahan hidup, tidak mendapatkan ketenangan hidup, dan nanti tidak akan mendapatkan balasan setelah dia mati. Baik, begitu. Kemudian Allah katakan tadi, innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Segala isi hati kita ini Allah yang tahu. Bahkan yang belum belum begitu kita pahami, itu Allah sudah tahu. Yang belum begitu kita pahami adalah lintasan hati. Nah, lintasan hati itu Allah sudah tahu. Begitu, yang belum begitu kita pahami di dalam hati kita, itu Allah sudah tahu. Makanya penting kita untuk meluruskan niat kita. Saya merasa ya, pejabat kemarin yang meninggal itu, Pak Rahmat Gobel itu, kenapa sampai banyak orang yang merasa kehilangan? Karena ketulusannya itu ini melakukan aktivitasnya, ketulusannya itu. Jadi hanya dari hati itu, hanya yang dari hati yang bisa mengetuk hati. Jadi hanya yang dari hati yang bisa mengetuk hati. Kita kan mungkin ada beberapa yang pernah ketemu, tapi beberapa dari kita pun tidak pernah ketemu dengan beliau. Tapi kita itu seperti ini, terketuk hati kita dengan kematian beliau. Kita seperti merasa sedih. Walaupun kita tidak sepakat kalau dibuatkan patungnya, karena bisa berbahaya itu. Lama-lama akan menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang syirik. Cuman itu tadi, pelajaran dari Pak Rahmat itu adalah apa yang dari hati akan tembus ke hati. Baik, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi." Dan tidak ada satupun hewan yang bergerak di atas bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut tentang rizki, padahal yang sebelumnya Allah membahas tentang orang-orang musyrikin yang menyembunyikan padahal Allah membahas tentang orang-orang afwan tadi saya kelempar. Ya, kita kembali. Jadi, kenapa Allah membahas tentang masalah rizki, padahal sebelumnya Allah membahas tentang orang-orang musyrikin yang berpaling dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi Allah ingin menyadarkan kepada mereka dan kepada kita semua bahwa dialah yang memberikan rizki kepada kita. Kalau dia yang memberikan rizki kepada kita, maka harusnya kita ini tunduk dan taat kepada dia. Jadi tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau misalnya kita kerja di satu tempat, dibuatkan SOP pekerjaan, lalu kemudian di tempat itu kita ada jaminan akan diberikan gaji. Jadi gaji kita itu misalnya diberikan UMP 3 jutaan lebih, katakan 3.300.000 lah. Nah, karena kita itu sudah dijamin, artinya dijamin gaji kita, otomatis kita harus taat dan ikut aturannya tempat kerja tersebut. Jadi kita harus melakukan pekerjaan di tempat itu. Ya, karena memang kita sudah dijamin. Maka Allah yang ketika dia menciptakan langit dan bumi ini dan juga menciptakan kita semua, Allah memberikan jaminannya kepada kita. Jaminan akan apa? Itu jaminan tentang masalah rezeki. Ini Allah memberikan jaminan rizki kepada kita. Semua makhluknya itu Allah berikan rizki. Jadi Allah ingin menyadarkan kepada orang-orang musyrikin dan kepada kita semua
tentang kedudukannya sebagai Tuhan yang harus disembah dan harus ditaati. Jadi kalau ada orang yang di tempat kerja sudah diberi gaji, sudah dibuat aturan pekerjaan, tapi dia kemudian tidak melakukan pekerjaannya, maka ini orang yang tidak bersyukur. Ini orang yang tidak tahu diri. Jadi kalau ada manusia yang sudah Allah berikan dia rizki, tapi kemudian dia tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau meninggalkan perbuatan dosa, maka inilah juga orang yang tidak tahu diri. Ya, dia tidak tahu diri. Tahu kalimat mana? Alallahi, Allah menggunakan kata alallahi di sini. Penggalan alallahi. Alallahi itu adalah Allah mewajibkan atas dirinya rizki untuk diberikan kepada makhluknya. Jadi alallahi itu Allah memberikan jaminan, pokoknya pasti ada. Bahkan jaminan Allah terhadap rizki ini, Allah mengatakan begini. Allah mengatakan di ayat yang berikut, wa ya'lamu mustaqarraha. Allah memberikan jaminan rizki ini kepada makhluknya, di mana makhluknya itu ketika makhluknya itu berada di tempat kediaman mereka. Jadi kalau kita kayak di rumah, Allah tahu kita tempat kita di rumah. Kemudian semut, misalnya ada semut, Allah tahu tempat mereka itu di mana. Ada misalnya kumbang yang lebih kecil lagi, kumbang-kumbang kecil itu Allah juga tahu tempat mereka itu di mana, dan Allah akan memberikan rizki itu sampai ke tempat kediaman mereka. Ini ke tempat kediaman mereka. Kan kalau kita ada orang amanahkan ke kita, ini tolong kamu bagi ke 100 orang ya. Misalnya dia kasih kemari ini ada 100 nama. Setelah dikasih 100 nama, kita dikasih paket sembako 100 juga. Tapi paket sembako itu ada banyak. Ada beras 10 kilo, ada telur, ada minyak, dan lain-lain. Wah, itu pokoknya beratnya itu setiap satu orang dia mendapatkan kurang lebih berat dari beras, telur, dan seterusnya itu kurang lebih hampir mau 35 kilo misalnya. Ya, 35 kilo. Dan dia harus mengantarnya itu ke 100 orang. Oke, mungkin beberapa orang dia tahu namanya. Dan dia tahu tempat tinggalnya. Tapi ada sebagian orang yang sudah dia tidak tahu lagi siapa dia ini. Ada namanya, tapi tempatnya tidak diketahui. Karena orang yang memberikan amanah ini adalah orang yang dari luar daerah. Ya kayak misalnya dia orang Jakarta begitu, jarang dia datang ke Gorontalo. Jadi dia dia tempat tinggalnya di sana. Maka kita melihat, kayaknya ini 5 orang kita tidak tahu namanya ini siapa ini, dan kita tidak tahu tempat tinggalnya di mana. Biasanya kalau seperti itu kita akan memberikannya ke orang lain. Jadi kita akan memberikannya ke orang lain, mungkin ke orang yang sama keadaan mereka. Misalnya keadaan mereka memang keadaan yang membutuhkan. Ya, kenapa kita akan memberikannya kepada orang lain? Karena kita tidak tahu tempatnya. Ya, kita tidak tahu di mana tempat orang ini ya. Namanya baru didengar. Ya, akhirnya dialihkan bantuan tersebut. Maka Allah di sini pakai kata alallahi, Allah memberikan jaminan, Allah mewajibkan dirinya akan rizki itu diberikan kepada makhluknya. Bukan sekedar diberikan, tapi Allah memberikan jaminan rizki itu mustaqarroha, sampai ke tempat kediaman makhluknya tersebut. Ya, kalau kita manusia mungkin oke lah, tapi coba bisa dibayangkan, ada makhluk-makhluk yang mereka itu kecil-kecil. Ya, mereka bahkan kalau sekarang kita hidup ini, mereka sampai tinggalnya di hutan. Sudah di hutan, di bawah tanah juga. Di bawah tanah yang tertutup oleh dedaunan, akar-akar pohon. Akar pohon bukan saja yang besar, tapi yang kecil. Pokoknya tertutup sekali. Dan mereka tinggal di dalam tanah itu. Kata Allah, Allah memberikan jaminan rizki untuk mereka. Yang sangat disayangkan adalah kita yang sebagai manusia
begitu ragu akan jaminan rizki Allah ini. Sehingga banyak orang yang memberi alasan, ya saya tidak ada pilihan lagi Ustadz kecuali dengan yang haram ini. Saya tidak ada pilihan lagi Ustadz kecuali dengan riba ini, dengan riswa ini. Ya, jadi dia ini apa? Dia tidak memahami kata Allah dalam ayat ini. Allah menjamin rizki untuknya. Ya karena itu, karena memang kita kadang tidak sabaran. Sehingga akhirnya kita terjerumus pada rizki-rizki yang haram itu. Ada orang yang dengan alasan, kenapa kamu terlambat sholat? Ya, sholat zuhur dibikin jam 3, sholat asar dibikin setengah 6. Oh karena saya mencari rezeki Ustadz. Jadi seakan-akan penentu rezeki itu dia. Dengan alasan itu akhirnya dia melalaikan atau melonggarkan waktu sholatnya. Akhirnya dengan seperti itu Allah menjadikan kehidupannya tidak berkah, pokoknya tidak tenang. Lalu yang berikut dia tidak, pokoknya tidak karuan lah kehidupannya, tidak beres, tidak nyaman. Kehidupan perasaannya dalam rumahnya, hubungan dengan keluarganya. Begitupun hubungan dengan teman-temannya. Kita itu kalau misalnya taat kepada Allah, kan ada ayat Quran itu yang tentang masalah tawakal. Bahkan ada hadis Nabi tentang masalah tawakal itu. Nah, ada hadis Nabi gini, Rasulullah bersabda, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang baik dalam mencari dunia. Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati sampai rizkinya itu terpenuhi. Bertakwalah kepada Allah, carilah yang baik dalam mencari dunia. Carilah yang baik itu artinya yang halal. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya serta dipanjangkan umurnya, man ahabba an yubassata lahu fir rizki wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ini kan pernah saya bahas juga tentang masalah rizki dengan silaturahim. Bagaimana kaitannya? Orang kalau misalnya terima rezeki begitu, baru dibilang ke dia, tolong kamu beri kepada orang yang membutuhkan. Pasti yang di pikiran pertamanya adalah orang yang dia kenal. Makanya kenapa dikaitkan antara rizki dengan silaturahim. Nah ini, Nabi bersabda begini, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya dia akan memberikan rizki kepada kalian, sebagaimana dia telah memberikan rizki kepada burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan kosong dan kembali dalam keadaan kenyang. Jadi kalau kita bertawakal, tawakal itu bukan berpasrah lalu tidak melakukan apa-apa ya. Tapi juga tawakal itu jangan dipahami bahwa kita berdoa lalu kemudian aktivitas kita itu pagi, siang, sore, malam. Nah, jadi pagi, siang, sore, malam, pagi lagi bekerjanya. Sampai 24 jam dia bekerja. Tidak ada lagi waktu untuk beribadah. Sudah tidak ada waktu untuk beribadah, ternyata rizki yang dia cari pun dengan campur halal, campur haram. Ada yang bilang, kenapa ya rizki saya masih begini? Karena kamu ikhtiarnya belum maksimal. Bukan ikhtiarnya belum maksimal. Yang penting sudah berikhtiar. Ya, yang penting sudah berikhtiar, kemudian yang kedua bertawakal, Allah pasti akan memberikan rizkinya kepada kita. Begitu. Cuma jangan sering ini, jangan pakai ukuran-ukuran sosmed ya. Apapun yang dilihat di sosmed, mau sekaya apapun dia, ya mau semenarik apapun dia dengan apa yang dia flexing, yang dia tampilkan, yang dia pamerkan, pasti dia punya masalah. Karena dunia itu adalah ujian. Jadi gitu, karena dunia itu ujian. Makanya kalau misalnya ada ketemu sama orang yang menurut kita dia itu orang yang mapan, orang yang ini, pokoknya orang yang tercukupi, coba bicara sama dia baru bilang begini, enak ya jadi kamu senang sekali. Pasti dia bilang, tidak juga. Tidak juga. Kenapa bilang tidak juga? Karena memang itu, dunia itu adalah ujian.
Ya, dunia itu adalah ujian. Kita tidak akan mampu untuk membentuk atau membangun surga di dunia ini. Karena sunnatullahnya dunia ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Kemudian berikut wa mustauda'aha, dan tempat penyimpanannya. Ini begini, mustauda'aha kata para ulama, kalau mustaqarroha itu kan tempat tinggal, kayak rumah begitulah. Kalau mustauda'aha itu tempat dia berhenti sejenak. Jadi tempat dia berhenti sejenak. Kalau di sini ditafsirkan begini. Menurut sebagian mufassir, yang dimaksudkan dengan tempat kediaman adalah dunia dan tempat penyimpanan adalah akhirat. Menurut mufassir yang lain, maksud tempat kediaman adalah rahim dan tempat penyimpanan adalah tulang sulbi. Menurut tafsir yang lain, ini saya tambahkan, mustauda'aha itu ini tempat berhenti sejenak, tempat dia berhenti sejenak. Saya kasih gambaran. Tadi ada orang yang dia diberi tugas oleh orang untuk memberi kepada 100 orang. Nah, kalau yang 10 orang saya sebutkan tadi, dia tidak tahu tempatnya. Jadi dia tidak tahu siapa ini. Ada namanya tapi tidak diketahui siapa dia dan di mana tempat tinggalnya. Ada orang yang dia itu ditahu namanya dan ditahu tempat tinggalnya. Cuman pas dia didatangi, rumahnya tutup, kosong. Oke. Mau susul tidak ditahu, mau disusul di mana ini. Dia ini mau untuk diberikan bantuannya. Pas besok juga didatangi lagi, ternyata dia belum pulang. Begitu terus sampai 3 hari, 4 hari, pokoknya didatangi oleh petugas, bukan petugas, dia ini yang membagikan ini, tetap dia tidak menemukan orang itu. Akhirnya dia berkesimpulan, ya sudah, kasih saja sama orang lain. Karena kita sudah datang ke situ itu sudah sampai 7 kali. Jadi selama sepekan, kasih saja sama orang lain. Mungkin dia lagi ke kampung orang tuanya, atau dia mungkin lagi ke keluar kota, entah kemana begitu. Nah, kalau mustauda'ah itu, Allah memberikan rizki itu sampai ke tempat dia itu pergi sebentar. Jadi sudah Allah memberikan jaminan rizki itu mustaqarroha, di tempat tinggalnya, dan juga Allah itu memberikan rizkinya itu di tempat di mana dia berhenti sejenak. Makanya jangan, hampir saja itu kalau tidak saya. Tak, memang begitu. Kalau dapat ya dapat, kalau tidak ya tidak. Rizki tidak akan datang kemanapun. Makanya apa yang berlalu, qaddarallah. Nah, apa yang belum berlalu, doakan supaya Allah memudahkan untuk kita. Gitu ya. Jadi mustauda'ah itu Allah memberikan jaminan rizki pun itu ke tempat di mana kita keluar sebentar. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak semut yang di tengah hutan, dia keluar, kemudian pas dia keluar, Allah memberikan jaminan rizki kepada dia ketika dia keluar sebentar. Kemudian kata Allah, kullun fi kitabim mubin. Semua telah tertulis di dalam kitab Lawal Mahfuz. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah menambahkan, dan arsy Allah itu berada di atas air. Nah begitu. Jadi Allah memberikan jaminan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, saya ibaratkan begini, ada anak TK. Kalau anak TK itu kan mereka tidak di juara 1, juara 2, juara 3 ya. Kalau di TK itu kan ini dengan kategori-kategori. Ada kategori anak yang rajin datang, ada kategori anak yang kreatif, dan ada kategori anak yang bersih. Pokoknya begitu-gitu ya. Terus dari 10 itu ada anak yang ke-10, pokoknya dipanggil dari yang pertama, kedua, ketiga. Anak yang ke-10 ini kan dipanggil satu-satu ini di depan. Oh jangan, kalau anak ke-10 mungkin agak cepat. Anak ke-20 saja. Anak ke-20 ini karena dia tidak tahu polanya seperti itu, dia khawatir dia tidak dipanggil.
baru dia bilang sama mamanya. Tapi mamanya sudah tahu kalau dia ini akan dipanggil. Jadi mamanya sudah tahu kalau dia ini akan dipanggil. Baru mamanya itu memang sudah mempersiapkan kado, sudah mempersiapkan hadiah. Baru yang anak ke-20 ini bilang, "Mama, mama, tidak mau dapat saya ini kayaknya." Baru mamanya bilang, "Tenang, mau dapat." Tapi selama dipanggil yang pertama, yang kedua, dia menangis terus, dia khawatir terus. Dia bilang, baru dia semua menangis, pokoknya mau menangis lah. "Mama tidak mau dapat ini, mama tidak mau dapat." Baru mamanya bilang, "Tenang, mau dapat ini, tenang." Kenapa DP Mama bilang tenang? Karena DP Mama itu yang belikan hadiah. Nah, anak pokoknya dipanggil terus. Dia tidak karuan. Tidak mendapat ini, menangis terus dia. Menangis sampai panggilan yang ke-20 ternyata dia dipanggil. Di situ dia senang. Apa pelajarannya ke kita? Kadang begitu. Kita secara apa ya? Kita memang mengatakan bahwa Allah itu menjamin rezeki kita, tapi untuk yakin kita masih kurang. Makanya tiap hari itu kayak kita khawatir sekali. Khawatir jangan sampai begini, jangan sampai begini, jangan sampai begini. Ada yang khawatir dengan masa depan. Jangan sampai begini, jangan sampai begini. Pokoknya ada yang khawatir tidak akan menikah, jangan sampai begini, jangan sampai begini. Ada yang khawatir dengan harta nanti. Ada khawatir dengan orang tua nanti, ada yang khawatir dengan anak-anaknya nanti, anak-anaknya makan apa, nanti kalau misalnya dia sudah punya rumah dia tinggalnya di mana, dia dengan pekerjaannya bagaimana, pokoknya khawatir sekali. Jadi kayak anak tadi itu, tapi pas waktunya dia datang rezeki itu, dia ternyata dapat juga. Setelah itu apa yang terjadi? Dia akan mengkhawatirkan hal lagi yang lain. Jadi dia kehidupannya itu pokoknya habis di kekhawatiran sehingga dia tidak menikmati hidup. Wah, khawatir ini, khawatir ini, khawatir ini, khawatir ini. Padahal sama dengan mamanya sudah tahu bahwa sudah dikasih kado ini. Kalau di kita Allah sudah memberikan jaminan rezeki kepada kita. Makanya tidak perlu banyak untuk mengkhawatirkan sesuatu kecuali khawatir saja kalau kita ini sampai berpaling dari hidayah, sampai berpaling dari hijrah. Itu yang paling kita khawatirkan. Kita berpaling dari kebenaran, kita berpaling dari kebaikan, itu dikhawatirkan. Kalau rizki, insya Allah mudahkan semua itu untuk kita. Gitu ya. Makanya kalau ada iya begitulah. Nah, jadi jangan sampai ada kekhawatiran yang berlebihan. Dan jangan kalah sama burung yang dia pergi pagi, sorenya dia kenyang. Wah, dia bilang, "Wih Ustadz, burung itu gampang sekali. Mau pergi ke mau gampang dia bacari. Dia mau ambil beras, dia mau ambil jagung." Ada misalnya dia bilang gitu, kalau itu burung gampang." Manusia lebih gampang sebenarnya kalau dilihat dari anggota tubuh. Manusia bisa berpikir, manusia bisa berbicara, manusia bisa berjalan, manusia bisa bersosialisasi. Sedangkan burung, dia tidak mampu berbicara. Dia tidak mampu untuk bersosialisasi dengan yang lain. Bagaimana caranya? Begitu. Atau mempertahankan kayak bikin rumah dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau kaitan dengan ayat 5 tadi, kenapa banyak orang yang masih tidak mau taat kepada Allah, padahal Allah memberikan jaminan rizkinya untuk dia setiap harinya. Allah bisa saja memberhentikan rizki itu ke dia, tapi karena kasih sayang Allah kepada dia, Allah masih memberikan semuanya kepada orang tersebut. Makanya kita itu beribadah, tujuan atau alasan pertama adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Karena Allah telah menghidupkan kita, kemudian Allah telah memberikan jaminan rezeki kepada kita. Yang ketiga ini paling utama, Allah menghidupkan kita sebagai orang yang beragama Islam dan beriman kepadanya. Oke, demikian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada orang begini. Iya, sambil ini kalau ada yang bertanya, silakan.
Ada orang begini, nanti saya kerjanya apa ya, baru dia berdoa-doa, ya Allah kasih saya pekerjaan. Pas dia kasih pekerjaan, ternyata dia khawatir lagi di lingkup kerjaannya, ya Allah jangan sampai saya mau dikeluarkan. Begitu terus, pokoknya dipenuhi dengan kekhawatiran. Akhirnya dia tidak benar-benar menikmati hidup. Nikmati saja hidup karena Allah menyebutkan alallahi, Allah menjamin semuanya untuk kita. Yang ada yang khawatir tidak mendapatkan jodoh akhirnya kan sudah menikah. Yang khawatir tidak bisa, misalnya tidak bisa sekolah atau tidak bisa sembuh, sekarang sudah sembuh dari sakitnya. Yang khawatir tidak bisa sekolah sekarang sudah lulus. Begitu, oh khawatir saya tidak bisa lulus SMA, ternyata lulus SMA. Ada yang khawatir tidak bisa wisuda, ternyata wisuda. Begitu, khawatir tidak bisa dapat pekerjaan tadi, ternyata dapat pekerjaan. Oke, yang ingin bertanya dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.